Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang Light Novel Otome Game volume yang ke-9. Dalam volume sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau liburan musim semi di Akademi Holford itu sudah berakhir. Dan kini, waktunya Leon dan yang lainnya untuk kembali ke Akademi Holford. Hal ini juga sekaligus menandakan kalau Otome Game seri yang ketiga akan dimulai. Tapi pada hari di mana Leon bersiap-siap untuk memasuki akademi, ia mendapatkan kabar yang greget dari adik di kehidupannya yang sebelumnya, yaitu Mary. Mary pun berkata kalau saat Leon itu berada di rumah orang tuanya, Claire itu tidak sengaja merubah seorang target penangkapan dalam game seri ketiga ini menjadi seorang wanita tulen. Tentu saja hal itu sangat mengganggu pikiran Leon, karena perubahan sedikit saja dalam seri pertama dan kedua itu sudah menimbulkan masalah yang cukup besar. Nah, apa jadinya jika target penangkapan di game seri ketiga ini dirubah menjadi perempuan? Jadi waktu itu, Leon pun memanggil Claire dan Mary yang menjadi tersangka terhadap masalah kali ini ke kamarnya untuk dihakimi. Dalam part kali ini, panel cerita pun dibuka dari kemarahan Leon terhadap Claire dan Mary. Di sini, Leon pun menuntut penjelasan kepada mereka berdua terkait masalah kali ini. Mendengar hal itu, Mary dan Claire pun masih belum bisa menjawab karena memang mereka masih menerka kata-kata untuk membalas perkataan dari Leon. Ya, memang ini adalah masalah yang cukup buruk bagi alur cerita di game ketiga nantinya. Tapi yang lebih buruk lagi adalah Claire itu baru saja memperlihatkan teknologi futuristiknya kepada salah satu orang di akademi ini. Tentu saja hal itu akan menjadi sebuah masalah yang rumit. Bagaimana nantinya kalau memang ada seorang laki-laki yang meminta dirinya dirubah menjadi perempuan lagi? Pastinya hal itu akan menimbulkan keributan dalam akademi ini. Di sini nampaknya Claire itu sudah siap dengan jawaban yang akan ia berikan kepada Leon. Jadi ia pun memulai dengan berkata kalau memang dia itu telah membuat seorang target penangkapan menjadi seorang perempuan. Tapi itu tidak akan berpengaruh kepada game di seri ketiga nantinya. Karena menurut analisa dari Claire, target penangkapan yang ia ubah menjadi wanita itu memiliki presentasi yang rendah untuk menjadi pasangan bagi protagonis utama dalam game ketiga ini. Mendengar hal itu, Luxon pun mengiyakannya karena ia juga memiliki data analisa yang sama. Tapi Luxon pun bertanya kenapa Claire itu tidak melapor kepada Leon terlebih dahulu. Padahal Claire juga sudah diberi kepercayaan dan wewenang oleh Leon untuk menjaga Akademi Holford ini. Mendengar hal itu, Claire pun mulai kehabisan kata-kata. Lalu, ia pun melirik ke arah Mary dan berkata sepertinya Mary lupa untuk melaporkan hal ini kepada Leon. Mendengar namanya dibawa dalam permasalahan kali ini, Mary pun tidak tinggal diam dan berkata kalau Claire itu geblek karena membawa namanya dalam masalah kali ini, bahkan menyalahkannya lagi. Tapi Claire juga tidak mau kalah dengan tanggapan Mary. Di sini Claire juga berkata kalau Mary itu juga jahat kepada dirinya, padahal dia juga sudah mendapatkan uang untuk tutup mulut dari Claire. Tapi dia tidak mau disalahkan bersama-sama dengan Claire dalam masalah kali ini. Di sini, Leon pun tersentak ketika mendengar uang tutup mulut dari Claire. Lalu, ia pun mulai mengalihkan pandangannya kepada Mary yang mulai keringat dingin. Merasa harus menjelaskan, di sini Mary pun berkata kalau ini semua adalah salah paham. Mendengar hal itu, Leon pun berkata mengenai kejelasan yang Mary maksud. Dan mungkin saja, jika Mary itu menjelaskannya secara detail, maka Leon itu tidak akan memarahinya secara keras. Di sini, Mary pun berkata kalau sebenarnya Claire itu dibayar oleh Aaron untuk mengubahnya menjadi seorang wanita dan uang yang Claire terima itu cukup banyak. Jadi, mendengar penjelasan yang rancu itu, Claire pun mencoba untuk memprotes dan memotong kata-kata Mary. Tapi Mary pun gak kalah galaknya dengan Claire. Jadi ia pun terus berbicara kalau sebenarnya selama liburan musim semi, Mary dan Claire itu tinggal di asrama. Karena memang ya itu adalah tempat tinggal satu-satunya bagi mereka. Apalagi Mary juga tidak bisa kembali ke rumah keluarganya, yaitu rumah keluarga Lavan. Nah, pada saat mereka berdua itu berjalan di dalam lorong akademi, mereka itu melihat sebuah poster yang terpampang di papan pengumuman akademi. Ternyata itu adalah poster dari Leon yang telah menjadi buronan. Dikatakan kepala Leon itu berharga sebesar 5 juta dia atau setara dengan 500 juta yen. Di sini, Mary pun sangat kaget dan mengira kakaknya itu telah menjadi seorang penjahat. Tapi Claire pun mengkoreksi pernyataan dari Mary.
dan berkata kalau poster buronan ini berasal dari kerajaan suci Rachel. Jadi, Leon itu hanya menjadi penjahat bagi kerajaan Rachel saja dan bukannya bagi Holford. Nah, Mary itu masih bingung nih di sini, kenapa poster buronan kerajaan lain itu ada di sini. Lalu ia juga mendengar beberapa siswa yang gibah di belakang Mary yang memuji-muji Leon karena menjadi buronan di kerajaan lain. Di sini, Claire juga menjelaskan kalau di kerajaan Holford itu ada sebuah tradisi unik. Kalau setiap kali kamu menjadi buronan dari kerajaan lain, maka orang-orang di sekitar kamu itu malah lebih menghargai kamu. Dan hal ini juga bisa dianggap sebagai kesuksesan atau prestasi yang kamu raih. Mendengar hal itu, Mary pun menghela nafasnya dan berkata kalau ia masih belum bisa memahami budaya manusia era baru di sini. Nah, pada saat itu, ada seorang cowok berwajah dan berambut cantik mendatangi mereka berdua. Dia adalah Aaron. Setelah melihat penampilan Aaron yang seperti itu, membuat Mary menjadi sangat kaget. Di sini, Aaron pun berkata kalau ia sudah siap untuk melakukan hal itu dan ia juga sudah mempersiapkan banyak harta yang akan dibayarkan kepada Claire. Mendengar hal itu, Claire pun berkata kalau ia juga sudah siap untuk memenuhi keinginan dari Aaron. Tapi di sini, Mary pun berbisik kepada Claire apakah akan baik-baik saja untuk melakukan hal ini. Di sini dengan santainya Claire itu menjawab kalau dia sudah mendapatkan izin dari Leon tentang hal ini. Sebenarnya, saat dulu Aaron juga sudah berusaha untuk membuat Livia menjadi mabuk dan mensukuinya secara paksa. Tapi untungnya Claire itu bisa menghentikannya dan malah membuatnya jadi seperti ini. Dan justru Aaron sendirilah yang ingin dirubah menjadi wanita oleh Claire. Nah, di sini Aaron juga menjelaskan sekali lagi kalau dia itu menyesal punya niatan seperti itu kepada Livia. Dan sekarang ia juga memiliki tekad tulus untuk menjadi seorang wanita. Mendengar semangat dan tekad dari Aaron, membuat AI ilmuwan seperti Claire itu menjadi bersemangat juga. Jadi ia juga akan mewujudkan keinginan dari Aaron. Tapi di sini Mary pun berkata, kalau sebaiknya mereka itu meminta izin kepada Leon terlebih dahulu sebelum melakukan hal gila seperti ini. Di sini Claire pun berkata kalau bukankah Leon itu sudah mempercayakan Mary kepada dirinya. Jadi secara otomatis Claire lah yang berkuasa jika dibandingkan dengan Mary. Selain itu, ia juga bisa melaporkan hal ini kepada Leon kapan saja melalui jaringan komunikasinya dengan Luxon. Tapi sayangnya saat ini jaringan komunikasi mereka itu sedang buruk, jadi ia akan melaporkannya nanti. Namun di sini Mary itu tetap memprotes kepada Claire. Tapi pandangannya itu malah mengarah kepada uang yang akan diberikan Aaron kepada Claire. Melihat hal itu, Claire pun berkata, kalau Mary itu mau mengikuti rencananya, maka ia akan mendapatkan bagian dari sini juga. Nah, gebleknya nih, tanpa basa-basi si Mary itu langsung setuju dan berkata kalau ia meminta 70% dari uang tersebut. Namun Claire itu nggak setuju karena memang Mary itu nggak berkontribusi apapun dalam hal ini dan hanya akan tutup mulut aja tentang kejadian ini. Lalu Mary pun menurunkannya lagi menjadi 60%. Tapi tetap aja Claire itu nggak mau gitu dan menawarkan 40% kepada Mary. Namun sebagai tawaran terakhir nih, Mary pun menginginkan 50% karena memang kehidupannya sangat bergantung dengan keuntungan kali ini juga. Dan ia juga akan membela Claire walau nantinya kakaknya Leon itu akan marah karena kejadian kali ini. Mendengar hal itu, Claire pun setuju dengan tawaran dari Mary. Oh ya, untuk mengubah Aaron menjadi wanita, Claire itu menggunakan lost item yang hanya bisa dipakai sekali dalam seumur hidup aja. Dan dalam 3 hari saja, Aaron pun resmi menjadi seorang wanita. Setelah mendengarkan hal itu, Leon pun hanya bisa menghela nafasnya secara dalam. Tapi nampaknya Leon itu malah lebih tertarik dengan poster buronan miliknya. Di sini Luxon pun menjelaskan, karena sebelumnya Leon itu telah menghalangi rencana dari kerajaan Rachel yang membantu pasukan kudeta di Alzer. Bahkan Leon juga menangkap komandan dari pasukan Rachel itu dan menyerahkannya kepada Albert. Tentu saja, Leon itu akan menjadi penjahat besar bagi kerajaan tersebut. Mendengar hal itu, Leon pun hanya bisa memasrahkannya, karena memang masa lalu itu tidak bisa diubah. Namun suasana santai di antara mereka itu menghilang ketika Claire dan Luxon bertingkah seperti mereka baru saja tersambar oleh petir. Dengan hati-hati, mereka pun memindai dan memeriksa seluruh ruangan dengan teliti. Melihat hal itu, Leon pun mencoba bertanya kepada Luxon tentang apa yang sedang terjadi. Lalu Luxon pun menjawab
kalau saat ini mereka sedang menghadapi masalah yang besar. Beberapa saat lalu, beberapa drone penjaga yang mereka tempatkan dalam akademi ini telah disabotase oleh sebuah unit ajaib. Di sini, Luxon juga menjelaskan kalau unit ajaib itu berbeda dengan Luxon dan Claire. Lalu, unit ajaib ini juga pandai ketika meretas firewall yang dibuat oleh Claire. Bahkan jaringan Luxon dan Claire juga harus terpental dari wilayah mereka sendiri. Jadi, mereka itu harus merestart ulang jaringan mereka dan bahkan harus menyusup ke jaringan pertahanan yang mereka buat sendiri. Mendengar hal itu, Mary pun agak khawatir dan berkata apakah Luxon itu bisa menang melawannya. Di sini, Luxon pun menjawab kalau sangat sulit baginya untuk memprediksi kekuatan musuh pada saat ini. Tapi nyatanya musuh mereka saat ini sangatlah berbahaya. Jadi Luxon memberi saran kalau sebaiknya mereka tidak boleh bertindak gegabah mulai sekarang. Karena memang kenyataannya juga, unit ajaib ini sudah memasuki Akademi Holford, tapi dia tidak tahu di mana posisinya. Oh ya, unit ajaib ini juga bisa berupa sebuah armor ajaib seperti yang dimiliki oleh kesatria hitam dulu. Tapi pastinya ada robot pengendali armor itu juga. Mendengar penjelasan dari Luxon, Leon pun teringat kembali tentang suatu hal. Kalau dulu, saat ia memainkan game seri Otome yang pertama ini, selain membeli Luxon, ia juga membeli sebuah unit ajaib untuk menamatkan gamenya. Jadi bisa dibilang Leon itu juga tahu betapa OP-nya unit ajaib ini. Tapi setelah mendengarkan hal itu, Luxon pun jadi marah kepada Leon karena mengakui kalau ia membeli unit ajaib di kehidupan sebelumnya. Nah, hal itu juga berlaku kepada Claire. Bahkan di sini, ia juga berkata kalau Leon itu hanya membuang uang untuk membeli barang rongsokan seperti itu. Padahal sih di sini memang kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia era lama itu cuma benci aja sama unit ajaib yang dibuat oleh manusia era baru. Dan pada kenyataannya unit ajaib ini juga sangatlah OP untuk membantu Leon menamatkan game seri pertama. Di sini, Leon pun hanya bisa menghela nafasnya sekali lagi. Tapi ia juga berpikir kalau pastinya musuh kali ini akan memberikan masalah yang sulit bagi mereka nantinya. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Pada saat itu, Leon diminta oleh akademi untuk berpidato pada acara penerimaan siswa baru. Ya, selain Leon itu memiliki pangkat yang tinggi sebagai Marquis, tapi Leon juga bisa dibilang memiliki prestasi yang sangat membanggakan bagi akademi ini. Maka dari itu, ia diminta untuk menjadi perwakilan siswa di tahun ketiga dan berpidato pada saat upacara pembukaan. Namunnya, karena MC kita yang satu ini tidak suka tugas yang mencolok, apalagi disuruh berpidato di depan umum, jadi akhirnya Leon itu meminta Julius untuk menggantikan posisinya sebagai perwakilan yang berpidato. Selain Julius yang memang seorang pangeran dari kerajaan Holford, alasan lainnya Leon memilih Julius adalah karena memang Julius itu terbiasa untuk berbicara di depan umum. Ya, ini bisa dibilang satu-satunya keunggulan yang Julius miliki selain tampangnya yang ganteng itu. Di sini Julius pun dengan cepat menyusun naskah pidato di kamar Leon. Pada awalnya si Julius itu nggak mau melakukannya, tapi karena ia memiliki hutang untuk membayar semua kerusakan di akademi akibat perbuatan ternaknya kepada Leon, si Julius itu akhirnya mau juga. Tapi di sini, Leon itu sempat bertanya kenapa Julius itu sangat terobsesi terhadap sate ayam. Mendengar hal itu, Julius pun dengan santainya menjawab kalau ketika ia membuat sate ayam, dirinya itu merasa bahagia. Bahkan kecintanya kepada sate ayam itu sama dengan cintanya kepada Mary. Mendengar hal itu, Leon dan Luxon pun mencoba untuk merosting Julius karena kecintaannya kepada sate ayam. Tapi entah kenapa Julius itu malah merasa bangga dan berkata kalau ia sangat beruntung karena memiliki dua hal berharga di dunia ini, yaitu Mary dan sate ayam. Setelah mendengarkan hal gila itu, Leon dan Luxon pun hanya bisa saling menatap keheranan dan berkata nampaknya Julius itu nggak paham tentang namanya sindiran. Panel cerita pun sedikit berpindah ke karakter Mary dan Carla. Di sini mereka berdua itu sedang menyusur lorong akademi. Memang selama 2 tahun ini sudah banyak yang berubah di dalam Akademi Holford, terutama tentang pandangan terhadap derajat wanita itu berada di atas pria. Hal ini juga terbukti dari beberapa siswa laki-laki yang memelototi Mary dengan tatapan yang bertanya kenapa orang ini ada di sini. Tapi memang sih 50% dari hal itu dikarenakan 5 pangeran idiot yang merusak akademi secara tololnya. Jadi, Mary pun hanya bisa terkena imbasnya karena dianggap sebagai pengasuh dari 5 pangeran idiot itu. Namun, pada tahun ini, memang banyak sekali anak laki-laki yang bersikap lebih superior daripada perempuan.
Bahkan Mary itu sempat berpikir kalau game ini sudah berubah menjadi game galge yang dibuat khusus untuk laki-laki dan bukannya game otome lagi. Ia juga penasaran apakah Leon itu akan menyukai situasi baru di dalam akademi ini atau tidak. Panel cerita pun berpindah setelah upacara pembukaan selesai dilaksanakan. Saat itu, Angie pun langsung protes kepada Leon karena yang berpidato itu bukanlah Leon melainkan Julius. Di sini Leon pun mencoba menjelaskan kalau dia itu tidak ingin direpotkan dengan tugas seperti itu. Lagi pula, yang memiliki pangkat tertinggi di sini adalah Julius dan bukannya Leon. Mendengar hal itu, Angie pun hanya bisa menepuk jidatnya. Oh iya, di sana juga ada Noel dan Livia. Ya, jadi situasinya si Leon itu dikelilingi oleh 3 calon istrinya saat ini. Lalu, Angie pun menjelaskan kalau memang hal yang dikatakan oleh Leon itu benar. Namun, ada alasan tertentu kenapa akademi itu meminta Leon yang berpidato dan bukannya Julius. Alasannya adalah karena tahun ini ada 2 siswa yang merepotkan yang mendaftar ke akademi ini. Dia adalah Jack Rafa Holford yang merupakan kandidat terkuat untuk menjadi calon Raja Holford yang baru dan adik angkatnya yaitu Oscar. Bisa dibilang Jack juga adik tiri dari Julius karena memang mereka itu berbeda ibu. Jack juga bukanlah siswa yang baik-baik. Malahan Jack itu adalah siswa yang bermasalah karena memang ia terlalu ambisius untuk menjadi raja berikutnya. Jadi Angie juga memperingatkan Leon tentang jangan sampai Leon itu berurusan dengan Jack. Karena memang saat ini Leon juga adalah Marquis, jadi pastinya Leon itu akan berurusan dengan banyak sekali bangsawan kelas atas melebihi tahun sebelumnya. Selain itu, Angie juga berkata kalau Leon itu harus berhati-hati dengan keluarga Redgrave. Karena memang nampaknya mereka itu sedang merencanakan sesuatu kepada Leon. Mendengar hal itu, Leon pun kaget. Kenapa dia itu harus berhati-hati dengan keluarganya Angie? Karena memang keluarga Redgrave juga telah banyak membantu Leon sebelumnya. Mendengar hal itu, Angie pun tidak bisa menjawabnya secara detail karena ia juga belum tahu tentang apa yang akan direncanakan oleh keluarga Redgrave. Tapi yang jelas Leon itu harus berhati-hati. Di sini, Noel pun sempat berbicara bukankah hal itu sama saja seperti Angie meminta bantuan kepada Leon untuk menolong keluarganya yang sedang ada masalah. Mendengar hal itu, Angie pun meletakkan tangannya di pinggangnya dan berkata kalau dirinya adalah wanita yang akan menjadi istrinya Leon. Jadi prioritas utama dirinya adalah Leon dan bukan keluarganya. Livia pun tertawa ketika mendengar betapa jantannya Angie yang mengatakan akan menjadi istrinya Leon. Tapi Leon pun hanya bisa memalingkan mukanya karena malu. Melihat situasi itu, Luxon pun datang untuk mengejek masternya yang tidak bisa berkata apa-apa dalam situasi tersebut. Panel cerita pun berpindah di belakang akademi. Pada awalnya, Leon itu mengira kalau dirinya akan ditraktir makanan yang enak oleh Mary dan 5 pangeran idiot sebagai ucapan terima kasih. Tapi kenyataannya tidak. Leon itu malah ditraktir untuk makan sate ayam buatan Julius. Jujur, Leon dan yang lainnya itu sudah sedikit bosan untuk memakan sate buatan Julius. Tapi karena toh orang yang bikin sate ayam itu juga senang, jadi ia pun hanya bisa menikmatinya. Sampai ketika Jack dan Oscar pun datang untuk menemui Leon. Di sini secara gamblang Jack itu ingin Leon bergabung dengan fraksinya untuk mendukung Jack agar menjadi raja selanjutnya. Bahkan Jack juga sampai menjanjikan promosi Duke kepada Leon. Tapi karena MC kita yang satu ini membenci yang namanya promosi, dengan cepat Leon pun menolaknya karena dia juga tidak terlalu tertarik dengan Jack. Merasa dirinya terhina, Jack pun memerintahkan Oscar yang berbadan kekar untuk membawa Leon secara paksa. Namun tindakan Oscar itu berhasil dihentikan oleh Greg yang berbadan kekar juga. Tapi kita tahu sendirilah semenjak Greg itu ke Alzer, dia itu menjadi maniak otot. Jadi pada akhirnya sih, ia pun memamerkan ototnya kepada Oscar. Nah ternyata si Oscar juga maniak otot dan bodoh. Jadi Oscar itu malah ikut-ikutan pamer otot dan bersaing dengan Greg. Melihat 2 orang menjijikan itu, Jack pun hanya bisa melongo karena ia juga baru sadar kalau adik angkatnya itu sangatlah bodoh. Di sini, Leon pun hanya bisa melihat dengan tatapan yang suram kepada 2 pria yang sedang memamerkan ototnya itu. Lalu, ia pun meminta Mary agar melaporkan Jack ke akademi. Oh ya, saat itu juga, Leon itu menyadari sebuah tatapan dari atas gedung akademi. Dan Leon melihat pria berkulit hitam dan berambut silver sedang mengawasi mereka dari gedung lantai atas akademi itu.
Oke, kita lanjut ke nasibnya Jack nih. Alhasil, Jack pun ditahan di rumah tahanan akademi. Sementara itu 5 pangeran idiot hanya diberi peringatan keras. Ya karena memang sebagian dari masalah yang ditimbulkan tadi itu disebabkan oleh 5 pangeran idiot juga. Nah pada waktu itu Jack itu nggak nyerah buat ngerekrut Leon. Jadi ia pun memerintahkan Oscar sekali lagi untuk membawa Leon. Tapi salahnya Jack di sini, dia itu ngomong ke Oscar untuk membawa Balford dan bukannya Leon. Dan kalian tahu yang dibawa oleh Oscar itu bukanlah Leon, melainkan Finlay. Karena memang Finlay itu satu kelas dengan Jack dan Oscar. Dan pada kebiasaan zaman itu, para bangsawan akan dipanggil dengan nama keluarganya oleh bangsawan lain yang tidak terlalu dekat dengannya. Nah, karena Finlay juga memiliki nama belakang Balford, jadi Oscar itu ngiranya Jack memerintahkannya untuk membawa Finlay. Di sini, Jack pun hanya bisa melongo dan berkata dalam hatinya kalau dia salah karena tidak memberikan perintah yang detail kepada Oscar. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin seluruh pembahasan dari light novel Otome Game volume 9-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.